Halo, selamat datang. Berjumpa lagi dengan saya Fitrul Baruk di channel saya mengenai farmasi industri. Kemarin kita sudah bahas mengenai CPOP, validasi pembersihan, validasi proses, dan yang lain bisa dicek di deskripsi untuk link ke masing-masing topik yang telah kita diskusikan. Untuk kali ini kita akan membahas atau berdiskusi mengenai rancang formulasi sediaan gel. Jadi sediaan gel ini sediaan yang sangat umum sekali, apalagi sekarang ini musim pandemi banyak sediaan gel hand sanitizer yang dipakai mungkin hampir tiap hari kita memakainya. Jadi pada kesempatan ini kita akan jelaskan mengenai sediaan gel itu seperti apa. Jadi kita bukan hanya memakai saja, tapi lebih paham lagi mengenai sediaan gel itu secara farmasi seperti apa. Baik, langsung kita mulai dahulu. Jadi seperti ini rancang formulasi sediaan gel ya. Rancang formulasi sediaan gel. Jadi apa itu sediaan gel? Gel adalah sistem homogen ya, bening semi-solid yang terdiri dari dispersi molekul kecil atau besar dalam pembawa cair air ya. Jadi pembawanya lebih banyak air. Jadi adik-adik pasti sudah pernah melihat ya bahwa gel itu warnanya bening. Kalau sekarang ini kan paling banyak kan gel gel hand sanitizer ya. Itu kan secara penampilan lebih bagus ya daripada cairan biasa, sehingga lebih banyak orang yang suka. Cuma juga ada beberapa kerugian, ada keuntungan, ada kerugian. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Jadi bentuknya seperti jelly dengan penambahan gelling agent. Jadi selalu ada penambahan gelling agent. Gel, kalau ini definisi menurut Farmakope Indonesia 6 halaman 48. Jadi sudah tahu ya adik-adik ini bahwa Farmakope sudah ada yang terbaru ini November ini Farmakope Indonesia 6. Jadi bisa nanti adik-adik download di internet. Eh, ini gel kadang-kadang disebut jelly, merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar. Jadi suspensi ya, kalau kita tahu ya suspensi ini definisinya ada partikel padat yang terdistribusi dalam cairan gitu ya. Ini disebut jelly, tapi ini semi padat dan warnanya bening gitu. Pembawa secara kontinu itu berinteraksi dengan partikel koloid ya. Jadi karena itu bentuknya semi solid seperti itu, ada koloid juga di sana. Jadi secara kontinu dia berinteraksi. Nanti di slide selanjutnya ini ya adik-adik kita akan eh, tunjukkan mengenai fasilitas fasilitas pembuatan krim, salep ataupun gel itu sama saja, yang intinya semi solid. Jadi mungkin di awal-awal ini kita akan lebih banyak teori terlebih dahulu, tapi di slide selanjutnya lebih banyak gambar. Jadi diharapkan nanti lebih menarik ya di belakang-belakang. Ini lanjutan gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah atau partikel kecil ya, senyawa organik atau makromolekul senyawa organik masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Kali ini definisi dari Formularium Nasional halaman 315. Jadi definisinya hampir sama. Jadi kalau adik-adik disuruh memilih ya, milih definisi yang mana? Kalau saya sarankan sih ikut yang definisi yang FI 6 ini ya, yang terbaru. Tapi secara inti sama aja, cuma beda kalimat. Ini pembawa gel ini ada yang berupa aqueous atau air, hidroalkohol. Ini hidroalkohol berarti campuran alkohol dan air. Ini basis alkohol saja sama non-aqueous atau bukan air ya, bukan air. Gel menunjukkan kondisi fisik dan sifat intermediate. Intermediate berarti tengah-tengah ya antara bentuk padatan dan cairan. Nah, ini hampir sama definisinya dengan semi solid. Ini gelling agent, jadi kan sudah ada ya di definisi bahwa pembentukan gel atau jelly itu membutuhkan gelling agent. Nah, ini contoh dari gelling agent yang sering digunakan ya untuk pembuatan gel.
makromolekul sintetik seperti karbomir 934 ini angkanya ya. Kemudian turunan selulosa seperti karboksi metil selulosa atau CMC ini sangat terkenal sekali di industri farmasi. Mungkin hampir setiap industri farmasi ada CMC-nya ini, karena digunakan bukan hanya untuk semi solid ya, untuk solid juga bisa. Hidropropil metil selulosa atau HPMC ya, ini juga sama-sama terkenal juga, mungkin hampir semua industri farmasi ada ini. Dan natural ya, sorry salah ini, salah ngetik, natural gum seperti teragakan. Nah, ini nanti kita akan lihat foto-fotonya. Ini karbomir, jadi bentuknya padatan seperti ini, tapi kalau setelah dikasih air kemudian kita aduk, ini akan menjadi jelly yang apa ini namanya, yang bening ya, yang bening. Jadi seperti ini. Nah, ini digunakan untuk gelling agent di sediaan gel. Ini CMC. Nah, ini ada CMC biasa, ada CMC NA juga. Kalau CMC NA bentuk garamnya ini hampir sama juga. Mungkin CMC NA lebih mudah larut ya. Ini kalau dikasih air juga akan jadi gel juga. Ini contoh teragakan gums. Nah, kalau setahu saya ini agak jarang ya digunakan untuk skala industri. Tapi yang paling sering dipakai adalah yang karboksi metil selulosa sama karbomir sama HPMC tadi. Ini kriteria gel, ini merupakan sistem koloid terdiri minimal dari dua komponen yaitu gelling agent yang tadi gelling agent ada CMC, ada karbomir, ada HPMC gitu. Dan komponen cairan gel mempunyai karakteristik padatan ya. Jadi ada komponen cairannya, ada karakteristik padatan juga, namanya juga semi solid ya. Jadi tengah-tengah di antara dua fase tersebut. Ini struktur gel ini berdasarkan dispersi padatan itu, ini teori sekali ya. Jadi di dalam gel itu ada gaya van der Waals, kemudian van der Waals atau ini, kemudian gaya elektrostatik juga ada. Ini berdasarkan dispersi polimer, ada ikatan kovalen. Nah, ini ikatan yang sangat kuat ya kalau di dalam uh, ikatan kimia. Ini tipe gel ini berdasarkan basis, ada organel, ada hidrogel, ada zerogel. Nah, ini seperti saya bicarakan sebelumnya aja. Jadi keuntungan sediaan gel itu pertama mampu penyebarannya baik pada kulit ya, karena bentuknya dia semi solid, jadi dan relatif encer gitu ya, jadi mudah menyebar di dalam kulit. Makanya untuk beberapa produk hand sanitizer ini sangat cocok sekali ya, karena kita tahu bahwa hand sanitizer salah satu fungsinya adalah membunuh bakteri atau virus gitu ya, dan itu diperlukan tingkat penyebaran yang baik di dalam tangan atau telapak tangan atau punggung tangan, sehingga bisa optimal dalam membunuhnya. Jadi ini gel cocok digunakan untuk uh, hand sanitizer ya. Nah, ini perlu saya ulangi ya, hand sanitizer kalau di dalam farmasi ini bukan produk farmasi ya adik-adik. Jadi termasuk produk PKRT, jadi perbekalan kesehatan rumah tangga. Jadi izinnya ke Kemenkes. Tapi ada beberapa kosmetik yang dia juga klaimnya hampir mirip ya untuk pembunuh kuman. Itu ada juga yang izinnya kosmetik itu, kalau seperti itu uh, dia bisa masuk ke kosmetik, berarti izinnya ke Badan POM. Terus bedanya di mana ya? Ya terserah industrinya mau daftar kemana itu. Kalau dia daftarnya untuk kosmetik, berarti dia harus ikut aturan-aturan di kosmetik. Dan itu setahu saya sedikit lebih sulit dibandingkan untuk yang PKRT ya. Tapi biasanya juga kalau kosmetik secara harga juga lebih lebih mahal biasanya dibandingkan untuk PKRT untuk gel gel yang hand sanitizer ini. Dan efek dingin yang dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit. Jadi dia setelah dipakai di tangan atau mungkin di permukaan kulit, nah, karena dia
terdiri dari banyak air, jadi menimbulkan efek dingin. Tidak ada penghambatan fungsi rambut secara fisiologis, jadi rambut tidak terlalu terganggu ya. Beda dengan salep yang terdiri dari basis minyak, itu sangat lengket sekali sehingga fungsi rambutnya ini terganggu. Kalau gel ini karena basisnya air, dia tidak mengganggu fisiologis dari rambut. Kemudian kemudahan pencucian dengan air yang baik ya. Tentu ini sangat mudah dicuci dengan air. Kenapa? Karena basisnya air gitu. Dan kerugiannya untuk hidroalkoholik ini gel dengan kandungan alkohol yang tinggi ini khusus untuk hidroalkohol ya. Gel dengan kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada mata. Jadi kalau kita pakai hand sanitizer kan kadang tidak sadar yang menyentuh mata itu jadi agak pedih gitu ya. Penampilan yang buruk pada kulit bila terkena pemaparan cahaya matahari ini tentu harus dalam jangka waktu yang lama ya baru nanti menimbulkan penampilan yang buruk. Jadi kalau sebentar saja nggak nggak terjadi ini. Dan alkohol akan menguap dengan cepat dan meninggalkan film yang berpori atau pecah sehingga tidak semua area tertutup atau kontak dengan zat aktif. Jadi seperti itu. Kalau untuk di Indonesia sendiri alkohol ini juga bagi sebagian orang ya ini dianggap haram. Jadi tidak tidak apa ya ada hambatan secara religi ya jadi beberapa tapi kalau kita tahu ya kalau kita mengacunya ke sistem jaminan halal selama alkohol itu berasal dari industri kimia dan non khamar gitu ya nah, itu dianggap halal kalau secara sistem jaminan halal tapi ada kita tahu ada beberapa uh, golongan yang menganggap ini alkohol baik sedikit maupun banyak mau dari manapun ya termasuk haram itu ada juga yang seperti itu tapi setahu saya kalau yang di Arab nggak segitunya juga jadi masih diperbolehkan juga kalau setahu saya ini formula baku ini standar ini zat aktif basis sel dan zat tambahan ini terdiri dari tiga ini nanti di belakang nanti akan saya perlihatkan contoh formula untuk gel dan bagaimana aplikasinya di industri bagaimana cara mencampurnya dan apa-apa yang harus diperhatikan supaya pencampuran itu optimal sehingga menghasilkan gel yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Ini formulasi umum gel ini kalau tadi yang sederhana, kalau ini yang agak agak rumit dikit ya, zat aktif, ada basis gel, ada peningkat penetrasi, peningkat konsistensi jadi supaya lebih apa namanya lebih kental gitu ya. Ada pengawet untuk mengawetkan supaya tidak terkontaminasi dengan mikroba. Ada pendapar pH untuk buffer ya, ada antioksidan, ada pengompleks, ini macam-macam zat tambahannya. Ini formula gel yang paling sederhana, ini air ditambahi tadi metil selulosa atau karboksi metil selulosa. Ini sintetik polimer karbomil ini jadi satu grup ya ataupun clay silikat hektorit kemudian zat aktif dan bahan tambahan jadi ini formulanya sederhana air gelling agent kemudian zat aktif dan zat tambahan lainnya tapi yang utama tiga ini air gelling agent zat aktif ini kalau adik-adik nanti bisa ini yang pengen tahu formula banyak gel itu atau barangkali punya usaha sampingan yang saya mau bikin gel saya mau jualan ya nanti bisa cari di ini di lipgen.is ini tapi nanti kalau mau jualan ini ya harus yang kalau kalau farma nggak boleh ya tapi kalau mungkin untuk kosmetik atau mungkin tapi dijualnya terbatas mungkin masih boleh ya tapi kalau untuk skala besar itu tentu harus izin Badan POM. Ini cari di ini ya nanti bisa nyari sendiri. Ini saya nanti beberapa formula ambil dari sini di Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulation ini yang edisi ketiga. Ini ya proses pembuatan gel di industri farmasi kita sudah masuk ke
ini ya sudah masuk ke mesin-mesin ya, mesin-mesin dan apa-apa yang digunakan untuk pencampuran gel ya. Ini kalau di industri perlu adik-adik ketahui bahwa proses pembuatan gel ini di lini semi solid. Jadi untuk pembuatan gel, krim, suppositoria, gel krim suppositoria, satu lagi salep. Nah, itu dalam satu line ya. Selama itu non steril, jadi dalam satu fasilitas bisa karena prinsipnya sama. Jadi prinsipnya antara gel, krim, dan salep itu sama. Jadi semuanya semi solid. Jadi di situ ada basis, ada zat aktif seperti itu. Jadi tinggal dicampur-campur saja. Nah, ini kalau kita di industri farmasi ada batch record ya, ini jadi ada batch record seperti ini. Ini contoh batch record produksi, misalnya seperti ini. Eh, jadi ada spek ya, spek yang target spek seperti ini, pemberian gel tidak berwarna aroma. Nah, ini aromanya ini bisa terserah ya, mau mawar, mau melati, mau semuanya indah gitu ya, coba boleh gitu ya. Kemudian identifikasi neomisin misalnya untuk beta meta bioplasenton. Kemudian isi minumnya, pengujian viskositasnya misalnya ditetapkan segini, pH 5 sampai 6, kadar nitrogen ya, ini untuk mendeteksi plasentanya ya dengan metode JEDAL gitu, misalnya potensi neomisin, ini potensi dari antibiotiknya diukur menggunakan mikroba ya, daya hambatnya berapa persen. Nah, ini 90 sampai 130. Nah, contohnya seperti itu. Ini contoh saja ya. Batch record, jadi ada langkah-langkah pembuatan detail seperti apa. Ini yang perlu adik-adik ketahui semuanya, bahwa parameter kritis pembuatan gel terdiri dari urutan percampuran ya. Ini seperti bikin kue ya, kalau urutannya salah atau mungkin bikin nasi goreng itu ya, kalau misalnya kita masukin eh, nasinya dulu kemudian baru eh, apa nasinya dulu baru nanti bumbunya, itu kan kalau bumbunya bumbu yang kita ulek biasa kan salah ya itu urutannya, tapi kalau bumbunya bumbu instan masih bisa ya, itu tergantung tergantung urutan pencampurannya. Jadi kalau eh, kita mau bikin gel ya harus sesuai urutan itu, tapi rata-rata seperti ini adik-adik. Jadi rata-rata kita ngelarutin dulu zat aktifnya itu dalam pelarut yang sesuai. Eh, Lebih baik kalau larut dalam air ya, kalau apa zat aktifnya larutkan ke air, jadi dilarutkan gitu. Kemudian kita buat basis, basis dibuat, ada air sama gelling agent juga, dan zat tambahan lainnya, eksipien lainnya, bikin basisnya. Kemudian nanti setelah itu zat aktif yang tadi campur itu kita ambil sebagian, kemudian dicampur dengan basisnya tadi, ambil sebagian juga, kemudian dicampur. Itu jadi kita campur dalam wadah terpisah antara sebagian basis sama sebagian zat aktif yang telah dilarutkan tadi. Harapannya apa? Harapannya didispersi ya di sebagian basis itu, sehingga dia bisa masuk, dia tercampur sempurna, baru nanti kita ambil semuanya, masukkan lagi ke basis, sebagian basis yang lain yang belum dicampur. Itu akan lebih mudah untuk mendispersi eh, gel ya, gel maupun krim ya, hampir hampir sama. Karena krim sama gel sama ya, basisnya air. Lama pencampuran, jadi kalau lama optimasinya nanti dari R&D itu misalnya 30 menit ya, kita harus disiplin ya 30 menit, walaupun dalam apa, dalam eh, kenyataannya itu biasanya apa namanya, ada ringnya ya, misalnya 30 sampai 40 menit. Jadi masih ada spare beberapa apa, berapa menit ya untuk eh, memudahkan ya dalam mencampur. Nah, kalau berbeda nanti kalau saklek 30 menit itu agak repot ya, karena kalau mesinnya manual nanti benar-benar harus disiplin. Tapi kalau mesinnya
otomatis, bisa disetting dari awal 30 menit, itu akan mudah ya, jadi tinggal nunggu saja. Dan lama pencampuran sudah, kecepatan pencampuran mixer ini hitungannya RPM. Jadi di industri farmasi nanti kalau dia dilengkapi dengan PLC, ada panelnya gitu, kita bisa tahu RPM-nya berapa. Dan ini kalau di industri farmasi harus harus di apa ya, dikalibrasi ya, termasuk tadi lama pencampuran, suhu ini juga dikalibrasi. Suhu ini juga menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ya itu ya, suhu ini terutama gel ini kalau zat aktifnya itu harus dilarutkan di air yang panas atau basis yang panas, ya berarti waktu pencampuran akhir itu kan dibutuhkan dingin sehingga perlu adanya pendingin di dalam double jacket mixer. Nanti kita lihat ya mengenai itu. Terputus tadi. Oke, sampai di sini nampaknya tadi. Saya mulai lagi, adik-adik semuanya. Jadi parameter kritis pembuatan gel saya ulangi lagi ya, urutan pencampuran, lama pencampuran, kecepatan, dan suhu. Ini lama, kecepatan, dan suhu ini harus dikalibrasi kalau kita di industri farmasi. Dan alat dan mesin produksi ini desain area penimbangan seperti ini. Jadi ada weighing booth ini namanya, dari semuanya. Jadi ini ada apa ini? Bolongan ya, sekat-sekat ya, nanti dia nyedot ya. Jadi diharapkan kalau ada debu langsung kesedot di sini, ditampung di dalam apa ditampung nanti di dust collector gitu ya kalau terlalu banyak. Kemudian ini ada apa namanya, kartin ya, ini kartin, ada kartin. Kemudian ini diletakkan ini drum-drum di atas palet sesuai sesuai aturan CPOB ya. Nah ini ada lampu, tentu ada lampu. Ini ya tempat ini udara masuk ya, udara masuk ini kemudian dihembuskan di bawah ini. Jadi harapannya nanti udaranya laminar, jadi dia mendorong ke bawah ini langsung masuk ke sini. Jadi kalau misalnya ada kotoran atau debu di dalam ruangan ini, sehingga dia terbilas dengan cepat. Kenapa harus seperti itu ya? Untuk mencegah kontaminasi ya. Jadi kalau tidak seperti itu, nanti kontaminasi yang ada di sini, ada debu di sini, nanti kita nimbang bahan lain di sini, khawatirnya nanti akan masuk ke ke bahan aktif yang lain atau produk yang lain. Nah itu tidak boleh ya, makanya perlu adanya wicking booth. Ini contoh wicking booth ya. Ini gambar asli. Jadi ini saya ambil langsung dari pabrik. Ini ada karten, ini ada lampu ya, lampu. Lampu ini ada udara di sini. Jadi ini pengaturannya diatur kecepatannya berapa. Ini ada termohidro, ini seperti ini ya. Jadi ada stop kontak, ada apa namanya ini, timbangannya gitu. Ini penimbangan, ini ya contoh penimbangan seperti ini. Jadi ini di bawah weighing booth ya, di bawah weighing booth. Jadi minimal dilakukan oleh dua orang. Kenapa? Ya untuk saling cross check ya. Jadi kalau ini dia nyebut ini yang nimbang segini, misalnya 3 kilo, nah ini harus ada verifikatornya. 3 kilo ini kalau di industri farmasi ini supervisornya ya. Jadi dia yang melakukan eh, pengawasan ya terhadap hasil penimbangan. Ini timbangan ya harus dikalibrasi ya, jadi harus ada labelnya di dalam timbangan ini, dan masih dalam masa kalibrasi. Misalnya sekarang ini tanggal 25, ED dari kalibrasinya misalnya tanggal 27, jadi masih boleh itu untuk menimbang. Berbeda kalau ini tanggal 25, kemudian ED-nya dari kalibrasi tanggal misalnya 23, itu kan telat
2 hari ya, itu tidak boleh terjadi. Nah, nanti tidak pertanyaannya apakah nimbang tanggal 23 sama 25 itu nanti hasilnya beda, Pak. Bisa ya, bisa enggak, tapi kebanyakan enggak. Jadi sama saja. Tapi kok yang satu tanggal 23 tidak boleh, tapi kok tanggal 25 boleh. Padahal hasilnya kan sama, Pak, itu ya. Sama-sama 3 kilo nimbangnya. Ya, karena ketentuan CPOB seperti itu ya, Adik-adik. Jadi walaupun hasilnya itu sesuai gitu, tapi kalau masa kalibrasinya itu terlewat, kalau secara prinsip atau cara pandang CPOB bahwa ya timbangan tersebut nggak valid ya, karena kamu nimbang pakai timbangan yang not calibrated ya. Jadi belum terkalibrasi. Jadi tidak bisa memastikan bahwa hasil timbangan itu benar ya. Itu secara prinsip seperti itu ya. Tapi kalau nanti adik-adik ini misalnya tadi kan idenya tanggal berapa itu 25 ya. 25 nimbangnya tanggal 23. Sorry. Idenya tanggal 23 tapi nimbangnya tanggal 25, misalnya 3,2 kilo. Nah, adik-adik timbang masa itu ke timbangan yang lain yang sudah terkalibrasi. Bisa jadi nanti hasilnya juga sama 3,2 itu. Tapi kalau secara CPOB nggak bisa seperti itu ya. Karena tadi, jadi bukan hanya di CPOB itu bukan hanya mementingkan hasil ya, tapi memastikan bahwa proses itu benar. Jadi proses itu benar dipastikan lewat kalibrasi tadi, salah satunya. Ini pencampuran mixer, ini contoh mixer, ini mixer homogenizer. Jadi ini panelnya, ini hidroliknya dia naik turun untuk naikin dari mixernya di sini. Ini water pot, ini oil pot atau bahasa Indonesianya tangki air sama tangki minyak. Kalau ini tangki utama. Ini liftingnya. Eh, Pertanyaannya, kenapa ini ya? Kenapa ada tangki minyak, tangki eh, air, dan ada main mixer? Kenapa ya? Karena kebanyakan semi solid itu ya kan emulsinya kalau nggak oil in water atau water in oil atau oil water oil lah, intinya kan ada dua itu ya. Nah, ini jadi kalau basisnya berminyak ya larutan minyak, basisnya air dimasukkan ke dalam air, kemudian nanti ini disedot, ini kan ada pipanya ya, disedot masuk ke dalam sini, masuk ke dalam ini, dicampur semuanya. Jadi basis air sama minyak tadi dicampur menggunakan bisa suspending agent, bisa uh, emulsifier, sorry, tergantung sifat semi solidnya, apakah dia emulsi atau suspensi. Ini contoh yang lain ya, hampir sama prinsipnya. Ini ada water tank, ada oil tank, ada main mixer. Sama ini contoh contoh dari vacuum mixer ya. Jadi ini ada vakum. Jadi ada vakum. Jadi di sini ada vakumnya, adik-adik. Jadi fungsinya adalah fungsi dari vakum tersebut adalah untuk menyedot udara ya, menyedot udara yang ada di dalam main mixer atau mixer utama, sehingga waktu mixing dengan kecepatan tinggi, kan kecepatannya bisa ratusan sampai ribuan RPM, itu kalau kalau tidak ada vakumnya, udara akan masuk ke dalam massa gitu ya, massa dari krim atau gel atau salep itu. Massa dari gel itu nanti kalau masuk udaranya ke dalam gel, nanti gelnya akan mengembang. Kalau mengembang nanti akan menyulitkan dalam pengisian ke dalam cup atau ke dalam pot ya. Akan kalau gel kan dimasukkan ke ke cube atau ke pot, itu yang paling sering. Ini videonya ya, ini contoh video dari vacuum mixer. Coba saya play bisa kayaknya. Coba ya di play. Jadi ini jadi seperti ini adik-adik. Dinaikkan, ada liftingnya turun. Nah, ini di sini untuk mixing.
kecepatan tinggi. Ini contoh vacuum mixer. Jadi ini lokal saja sudah bisa membuat ya kayak gini ya. Jadi tidak perlu beli dari luar negeri, jadi lokal saja di Indonesia sudah ada beberapa yang bisa membuat vacuum mixer seperti ini. Ini contohnya, ini mixingnya sudah diputar pelan-pelan. Nah, itu ini kan bisa dilihat ya adik-adik, ini kan resiprokal ya, maksudnya ini dia ada yang ke kanan, ya ada yang ke kiri, jadi saling berlawanan sehingga nanti membentuk vortex di dalam apa namanya, di dalam bowl atau di bawah cawan ini atau tangki ini ya, tangki ini, sehingga nanti pencampurannya akan lebih lebih merata atau lebih homogen. Makanya disebut vakum homogen. Ini ini setting kecepatan sama suhu. Ini mulai berputar kan, ini mulai berputar. Ini saling berlawanan dia berputarnya. Ini seperti ini nanti kalau pembersihan ini bisa dicopot ya, dicopot kemudian dibersihkan. Seperti ini. Oke, ini kalau tadi vacuum mixernya skala yang menengah ya, menengah ya. Tapi kalau ini skalanya sudah tontonan besar, jadi kalau dia sudah dalam produksi itu bisa ratusan ribu cube itu seperti ini dia. Seperti itu. Jadi oke, ada iklan ya tadi. Bisa kita lanjut lagi mungkin. Eh, kita lanjut ke sini. Jadi ini semi solid plan ya. Jadi besar sekali ini. Eh, ini main mixernya ini ada beberapa tempat mixing ya. Ini bisa jadi satu line ini bisa lebih dari dua atau tiga mesin mixing ya. Kalau di sini tidak jelas ya, ini tidak terlihat oil tank sama water tank. Atau mungkin dia pakai teknologi yang terbaru ya, jadi cukup satu tangki saja untuk mencampur antara fase minyak sama fase air, juga ada yang teknologi seperti itu. Tentu itu teknologinya lebih mahal ya daripada yang konvensional. Oke, ini contoh kontrol panel mixer. Jadi ini main mixer, ini saya foto sendiri ya. Ini Ultra Turax untuk menghomogenkan ya. Jadi fungsinya ini menghomogenkan. Walaupun di sini ada homogenizer-nya juga. Jadi kita homogenkan dua kali untuk memastikan bahwa pencampuran itu benar-benar sempurna. Ini mixer, ini water tank, ini oil tank, ini water tank, ini oil tank, seperti itu. Jadi ini double jacket ya, adik-adik, ini juga double jacket, double jacket. Jadi double jaketnya ini di dalam ini kan ada rongga, itu bisa diisi steam, bisa diisi air. Airnya itu dipanaskan gitu supaya mendidihkan bagian dalamnya. Jadi seperti termos gitu ya. Termos kan seperti itu double jacket ya kan tapi di dalamnya kalau termos itu kan hampa udara, tapi kalau ini diisi dengan air untuk memanaskan bagian dalam ini. Jadi kalau basisnya atau bahan-bahannya itu larut air ya dilarutkan di water tank, tapi kalau bahannya larut ke dalam minyak ya dilarutkan di oil tank. Baru kalau semuanya sudah
apa namanya, sudah larut, baru nanti ditarik pakai pipa, pakai pompa masuk ke dalam main tank. Ini juga ini perlu diperhatikan suhu antara oil tank sama water tank, suhu produknya ya, suhu yang ada di dalam tangki ini suhunya mirip-mirip ya. Misalnya sini 50, sini 52 atau 55. Jangan sampai sini suhunya misalnya 25, ini suhunya 60. Kalau dicampur di sini pasti pecah itu nanti karena suhunya tidak sama ya. Biasanya di ini ya dimirip-miripkan selisih 1 sampai 5 derajat baru nanti kita campur. Pertanyaannya ini kan dipanaskan Pak, bagaimana mendinginkannya? Ada beberapa cara ini didinginkan ya ditinggal saja tapi lama itu. Atau mungkin di dalam double jacket ini kita aliri air dingin sehingga panas yang dari produk itu dia akan berpindah ke dalam air itu, kemudian airnya dibuang, diganti yang baru itu nanti akan dingin. Sistemnya seperti itu. Ada juga yang pakai semacam freon gitu ya, tapi itu mahal sekali. Saya kira cukup pakai air aja kalau skala segini akan lebih murah dan mudah ya, karena air kan murah ya, mudah menemukannya juga. Beda dengan freon harus beli dulu, pesan dulu itu baru datang, pasang lagi itu. Itu belum belum resiko dari K3 ya, K3 dan lingkungan karena freon beberapa jenis freon itu merusak lingkungan. Tapi kalau air kan relatif mudah ya dibuang itu, dibuang, dipakai itu lebih mudah, handlingnya juga lebih mudah. Ini contoh merek-merek dari Eropa ya. Ini Ekato System ini sangat terkenal sekali. Dia punya teknologi ya, dia nggak perlu oil tank, nggak perlu water tank, jadi di apa di mixing di main mixer bisa juga. Tapi kalau dari foto ini kelihatan oil tank sama water tank sama ini main mixer. Tapi dia juga punya mesin yang lain cuma satu mixer saja juga ada. Ini aksomatik dari Itali eh, seperti ini ya. Jadi cukup ramping juga. Ini ada Olsa ini dari saya lupa ya Eropa atau Amerika. Hampir sama ya. Prinsipnya juga cuma gitu-gitu aja ini untuk mixing. Ini pengemasan primer atau filling tube ini pakai mesin Eropa ini TGM ini aksomatik ya, aksomatik. Ini dari mana ya ini? Aksomatik ya dari Italia ya. Jadi ini magazinnya, ini ada round table-nya. Nanti ada diperlihatkan ya bagaimana mesin itu bekerja. Jadi setelah hasil mixing tadi dipindah ke sini adik-adik ini ada hopper. Jadi masa dari masa dari eh, gelnya tadi dipindah ke sini baru nanti filling filling di sini. Ini contoh mesin di pabrik kami ada ini mesinnya ini seperti ini. Nah, ini contoh di aplikasi mesinnya ya untuk filling. Nanti ada fotonya. Ini bagian-bagian dari mesin ada. Jadi ini hopper, ini tube holder, ini tube outfit atau keluarnya tube, ini rotary table, injektor, sama kontrol panel. Ini kontrol panel untuk mengatur kecepatan dari pengisian itu, kemudian bobot diatur dari sini. Ini contoh mesinnya ya. Oh nggak ada bentar ya videonya mungkin saya play dulu ya. Mohon ditunggu bentar ya. Oke, coba saya share lagi ya. Jadi seperti ini adik-adik sangat cepat sekali ya. Kita ulang dari awal. Ini saya video waktu di pameran di Jakarta sebelum pandemi ya. Seperti ini jadi mesin filling seperti ini saya ambil sendiri videonya.
Jadi ini kecepatan tinggi ya, ini cocok untuk cube atau produk yang banyak atau laku sekali ya gitu. Misalnya kayak pasta gigi gitu kan, hampir semua orang kan pakai pasta gigi ya tiap hari ya, itu kan penjualannya besar sekali. Ini cocok untuk hal-hal semacam ini, bukannya filling ya, tapi masukin tubenya itu ke dalam dusnya itu juga pakai mesin itu. Ini lewat ada conveyor berjalan, ini hampir semuanya otomatis. Nah, ini kecepatannya tinggi sekali ya. Dari ngambil sini terus ini nutup gitu, penutupan ini terus diambil dari sini, letakkan sini, jadi kecepatannya tinggi sekali, bisa kita lihat tadi. Oh, ini diambil dari holdernya itu langsung taruh di bawah sini untuk dibawa ke conveyor. Saya sampai nggak bisa lihat ya karena cepat banget nih ambilnya. Oke, kita lihat yang satunya lagi ya. Oke, itu kita lihat yang satunya lagi. Ini yang saya rekam sendiri ya di dalam ruang produksi. Jadi bisa dilihat seperti ini adik-adik. Jadi ini saya potong dulu ya. Ini tubenya kan tadi di tube holder ini dia dengan gravitasi akan turun ke bawah. Ini ada yang mengatur mekanik-mekanik seperti ini. Dia dengan gravitasi turun. Kemudian sama ini mekanik mengambilnya itu diambil dari sini, masukin ke dalam apa ini namanya? Di dalam tube holder. Nah, ini berputarnya dari sini ke sini. Coba kita lihat. Nah, ini kan tadi digeser kan, digeser ke sini, diputar dulu supaya orientasinya tepat, sehingga ada tulisan mereknya itu di depan, bukan di pinggir. Kalau orientasinya, kemudian nanti ada injektor masukin ke sini. Nah, ini gelnya dimasukkan ke dalam hopper ini. Nah, bisa dilihat kan ini ngambil, kemudian dimasukkan ke holder, digeser ke sini, kemudian diputar. Nanti di sini ada mekanik-mekaniknya untuk melipat ujung dari lipatan tadi. Nah, ujungnya itu bisa dilipat menggunakan mekanik ya kalau misalnya itu aluminium tube. Tapi kalau bentuknya itu kayak apa namanya, tubenya itu terdiri dari menggunakan plastik ya, kayak apa ya, akne akne gel itu ya, akne gel yang untuk jerawat itu dia kan dari plastik ya, itu dia pakai pemanasan untuk melakukan sealing ya. Tapi kalau mekanik ini cukup pakai fisik aja, mekanikal dari mesin ini dia bisa tertutup. Seperti itu adik-adik untuk videonya ya, video. Oke, kita lanjut ke mana ini tadi. Ini ya slide ini. Coba kita ulang ya. Kita ke sini dulu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi pengujian-pengujian produk antara atau produk jadi di dalam sediaan gel ini hampir mirip dengan semi solid lainnya, yaitu pengujian ruahan atau balek ini masa siap filling, meliputi identifikasi isi minimum, viskositas, pH, kadar N total. Kalau misalnya dia pakai untuk neomisin, misalnya kalau sorry, neomisin kalau untuk protein-protein kayak bio placenta sorry placenta ekstrak.
potensi mikroba kalau dia apa antibiotik ya kayak neomisin atau mungkin antibiotik yang lain ada kadar. Ini kadar yang hampir selalu ada ya. Jadi untuk spesifiknya bisa dilihat di farmakope ya karena tiap tiap produk itu parameternya berbeda-beda di tiap eh, parameternya berbeda-beda spesifik masing-masing produk itu bisa dilihat di farmakope. Misalnya diclofenac sodium gel itu pasti parameter pengujiannya berbeda misalnya dengan apa ya beta metason gel gitu. Itu kan pasti berbeda karena di farmakope parameternya berbeda ya. Jadi kita ngikut sesuai dengan farmakope rujukan saja. Ini contoh formula ini saya ambil tadi dari bukunya tadi Manufacturing Handbook ya, semi solid. Ini ada bill of material kalau di pabrik namanya bill of material atau BOM ya. Ya ada lagi yang nyebutnya formula ya formula kalau adik-adik mungkin formula ya atau resep itu yang paling familiar namanya. Ini ada beta-metason valerate. Kita mau bikin beta-metason gel ya, ada beta-metason valerate, ada etanol 96, propilen glikol, lutrol F sama water sampai sampai secukupnya ya, sampai dia 470 ya, 470. Jadi ini larutkan beta-metason, etanol, propylenedian di glikol di sini. Jadi di ultraturak ini. Jadi kita masukkan sini. Jadi biasanya dimasukkan sebagian adik-adik. Sebagian masukkan sini, kita mixing semuanya sampai sampai homogen. Kemudian langkah kedua ini lutrol dan air masukkan sini di main tank sini. Kenapa nggak dilarutkan di water tank Pak gitu? Ya bisa aja, cuma kan nanti ngelarutkan di sini nyedot lagi ke sini, jadi mindah-mindah kan butuh waktu ya. Belum lagi pembersihannya nanti ya, daripada mindah-mindah ini pindah di sini aja langsung di main tank saja bisa. Setelah itu campurkan larutan pada langkah satu. Jadi ini setelah ini jadi masukkan sini. Jadi kan tadi beta-metason sebagian ya. Sebagian lagi dimasukkan lagi ke sini sambil diaduk didinginkan di akhir pencampuran sampai gel terbentuk. Nah, nanti ada contoh gambarnya ya. Jadi ini di mixing nanti vakumnya dinyalakan. Ini kan ada manometer ya adik-adik. Nanti vakumnya ini akan menunjukkan minus nanti minus berapa minus 2 atau minus 3. Nah, baru nanti kita mixingnya ini kita nyalakan, ada homogenizer-nya di sini juga. Kita nyalakan ke RPM-nya sesuai dengan RPM optimal. Baru nanti kalau sudah jadi, nanti ini ada side glass ya di sini, jadi bisa ngintip nanti. Bisa ngintip di sini ini apakah sudah terbentuk atau belum. Oh, kan nanti gelap Pak. Ya, tenang aja. Itu kan ada senternya juga di sini. Jadi side glass-nya sudah setelah center, jadi kita bisa nonton hasil pencampurannya seperti apa. Kalau di industri seperti itu ya adik-adik. Ini contoh gelnya ini. Nah, ini tadi di main mixer seperti ini bawah ini seperti ini. Ini kayak jenang ya, jenang apa ya, jenang sungsum kali ya. Jadi seperti ini adik-adik gambarnya. Kalau kita buat gel, ini fotonya saya ambil sendiri di pabrik ya. Nah, ini kita ambil untuk sampel seperti ini. Ini bawah itu maksudnya kan ini kita sampling atas tengah bawah ya untuk melihat homogenitas. Jangan sampai yang bawah ini bagus kayak gini, yang atas ternyata dia pecah ya, berarti kan nggak homogen ya. Dan itu tidak sesuai dengan parameter yang telah ditentukan ya. Jadi untuk melakukan pengecekan itu seperti ini. Oke, kita masuk ke evaluasi sediaan gel. Jadi ini contoh sediaan gel, ini ada hidrokinon, USP, ini kan untuk pemutih kulit ya. Ini kalau dulu kosmetik, sekarang harus obat ini. Voltaren seperti ini, Voltaren. Ini hand sanitizer yang sering dipakai, ini Bioplacenta, ini cukup terkenal juga. Ini kosmetik ya, kosmetik apa ini namanya aloe vera ya. Lidah buaya ini banyak sekali yang dijual juga. Mungkin ada yang makin ya, saya yakin ada yang makin juga ini.
salah satu dari ini, pemirsa sekalian. Ini apa namanya? Ini contohnya untuk obat ya, dua ini obat, ini produk PKRT, ini produk obat juga, ini produk namanya produk kosmetik. Jadi gel itu bisa bisa farma, bisa PKRT, bisa kosmetik. Bahkan mungkin juga ada yang makanan juga ya. Jelly itu kayak agar-agar itu kan jelly juga itu. Nah, itu contoh makanan, tapi saya tidak munculkan di sini. Ini evaluasi kimia, identifikasi zat kimia, ini identifikasi zat aktif sesuai dengan monografi Fi6, USB, EP, dan CP. Ini nanti dipilih saja. Ya, tentu kita pilih yang sesuai Indonesia saja dulu. Tapi kalau di sini nggak lengkap, kita bisa pakai USB, EP, atau CP. Kadar obat ini penentang kadar reaktif sesuai dengan monografi. Kayak tadi bioplasenton itu kita cek karena ada plasenta ekstraknya, kita cek dengan kejedal ya. Jadi untuk melihat kadar N. Kemudian yang misinya kita pakai menggunakan penetapan kadar antibiotik. Jadi zona penghambatannya berapa? Tadi kan syaratnya 90 sampai 130%. Jadi kita ambil sampel, kemudian kita larutkan dalam pelarut yang sesuai, baru nanti kita tanamkan sampel tersebut pada pada mikroba ya, pada agar mikroba seperti ini. Kemudian kita masukkan nanti zona hambatannya diukur berapa diameternya. Nanti di situ kelihatan nanti efektivitas dari antibiotik berapa persen. Itu butuh waktu lama ya. Kalau mikroba kita tahu mikroba itu nggak mungkin sehari 2 hari, minimal 3 hari, bisa sampai 5 hari juga. Evaluasi fisik, nah, tadi kan evaluasi kimia ya. Sekarang kita masuk ke fisik. Penampilan organoleptis, warna, bau, dan rasa ini oke lah. Ini yang pertama harus kita cek ya. Kalau misalnya kadarnya bagus, tapi kok warnanya itu jadi keruh gitu ya, warnanya butek gitu, butek kayak hitam gitu, ya itu jelas salah, itu bukan gel lagi itu. Jadi ini yang pertama penampilan dulu yang harus lulus, baru nanti kita ke kimia. Homogenitas ini oleskan sedikit gel di atas kaca objek dan diamati susun partikel yang terbentuk atau ketidak homogen. Jadi kaca ada dua ini, oleskan kemudian baru diterawang gitu ya. eh, Homogen atau tidak. Kalau tidak homogen kan ada partikel-partikel yang terlihat di situ. Ini homogenitas secara fisik ya, tapi kalau kita homogenitas secara secara apa kimia itu nanti ada tes homogenitas sendiri sesuai USB ada itu. Jadi nanti dihitung RSD-nya berapa, kemudian nanti sebarannya berapa. Saya tidak begitu ingat ya karena rumusnya terlalu rumit juga ya untuk di USB untuk homogenitas dari semi solid. Viskositas menggunakan viskosimeter, Brookfield, Lamerology, ini macam-macam mereknya. Yang paling terkenal ya dua ini. Gel dimasukkan dalam gelas, spindle diturunkan. Jadi ada gelas, beker gelas di sini. Yang tadi beker gelas yang tadi, adik-adik. Yang mana tadi? Nah ini, yang beker gelas ini. Beker gelas tadi masukkan ke sini. Spindle-nya diturunkan, ini kan bisa naik turun ya. Ini bisa, spindle tuh kayak misernya itu bisa dipasang juga. Pasang dilepas. Kemudian nanti masukkan ke dalam gelas tadi yang sudah ada massa gelnya, baru diputar rotasi setengah rpm, 1 rpm, 2,5 sampai 5. Ini kan ada pengaturnya ini di sini. Nanti diketahui berapa viscosity dari gel tersebut. Ini perlu dicek ya. Dan beberapa farmakope tidak menyebutkan ya berapa viscosity-nya. Jadi jatuhnya akhirnya pengembangan sendiri nanti parameternya itu dari bagian R&D. Karena di farmakope itu rata-rata tidak menyebutkan berapa viskosimeter, berapa nilai viskositas dari suatu sediaan, baik gel, krim maupun salep. Oke, distribusi ukuran partikel ini seperti ini. Prosedur ini sebarkan sejumlah gel yang membentuk lapisan tipis pada slide mikroskop.
lihat di bawah mikroskop ini hampir sama ya tadi dengan homogenitas. Suatu partikel tidak dapat diketahui bila ukurannya mendekati sumber cahaya. Itu cahaya putih mikroskop dapat mengukur partikel 4,5 sampai setengah milimeter dengan lingkar khusus sinar UV batas yang lebih rendah 14 sampai 0,1 kok. Ini walaupun disebutkan sini kok setahu saya pengalaman saya ini nggak dilakukan ya. Eh, kalau nggak dilakukan itu berarti ini hanya secara umum aja seperti ini. Kalau di farmakope tidak menyebutkan dan kita anggap tidak penting atau bagian R&D menganggap ini tidak terlalu penting parameter ini bisa di skip. Uji kebocoran ini tentu setelah masuk ke kemasan primer ya ke dalam tube atau pot. Uh, saya punya fotonya tapi nanti ya apakah nanti sempat enggak si minimum ini minimum itu caranya bukan ditimbang ya itu harus dipecatat itu harus digunting dari tubenya kemudian dikeluarkan. Jadi kita tahu berat netonya atau misi minimum berapa itu ambil 10 atau 20 saya agak lupa ini sesuai farmakope ada aturannya itu isi minimum berapa dan penetapan pH. Ini gel tadi nggak langsung masukkan elektrode pH ya rusak nanti jadi harus diajarkan kalau nggak salah sekitar 100 mili kemudian celupkan dalam elektrode. Ya, saya share screen terlebih dahulu. Oke, kita sampai sini. Sebenarnya tinggal 2 slide lagi ya, adik-adik. Udah, ini slide terakhir nih sebenarnya. Tapi kita tuntaskan saja malam ini. Jadi evaluasi biologi seperti ini ada uji penetapan potensi antibiotik. Lihat penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi di lampiran 131 Farmakope. Ini halaman 1866. Bisa nanti dicek ya Farmakope Indonesia ini untuk mahasiswa farmasi ini harus punya ya Farmakope daripada mahal beli-beli itu ya Farmakope udah download aja gratis di internet nanti bisa googling download saja dan uji sterilitas lihat lampiran FI6 uji sterilitas 71 ini halaman 1832 jadi detailnya nggak saya bicarakan di sini, tapi nanti bisa dilihat di Farmakope. Tapi yang pesan yang ingin saya sampaikan bahwa ya evaluasi ini ada 3 ya. Tadi adik-adik secara garis besar. Evaluasi ada kimia, ada fisik atau pemerian, dan biologi. Biologi ini khusus untuk gel-gel yang dia ada antibiotiknya itu. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau nggak ada antibiotiknya ya cukup fisika dan kimia, fisik, fisik dan kimia saja, fisika dan kimia saja. Seperti itu adik-adik sekalian, kira-kira ini sudah berakhir sih untuk slide saya ini. Sudah. Terima kasih pemirsa sekalian telah mengikuti ya kuliah saya mengenai rancang formulasi sediaan gel. Jadi kita sudah bicarakan banyak mengenai gel mulai dari pengertian gel, kemudian parameter kritis dalam pencampuran gel, kemudian identifikasi kimia, biologi maupun fisika. Kita sudah bahas semuanya. Terima kasih atas atensinya sampai akhir video di sini. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Salam dari saya Fitrul Muharrab. Sampai bertemu lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih semuanya.